Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Guru. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Setelah selesai berdoa, materi pertama adalah matematika. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Mengidentifikasi simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Untuk mencari simetri lipat dari suatu bangun datar, maka dapat dilakukan dengan membuat percobaan dengan membuat potongan kertas yang ukurannya mirip dengan yang akan diuji coba. Lipat-lipat kertas tersebut untuk menjadi dua bagian sama besar. Jika suatu bangun dilipat menjadi dua, sehingga lipatan yang satu dapat menutup bagian yang lain dengan tepat, maka dikatakan bangun tersebut memiliki simetri lipat. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Suatu bangun mempunyai simetri putar jika ada satu titik pusat dan bangun tersebut dapat diputar ke kurang dari satu putaran penuh sehingga bayangannya tepat pada bangun semula. Percobaan dapat dilakukan mirip dengan percobaan pada simetri lipat, namun caranya adalah dengan memutar kertas yang telah dibentuk. Jika suatu bangun datar diputar melalui pusatnya dan dapat tepat menempati tempat semula, maka dikatakan bangun tersebut memiliki simetri putar. Banyaknya bangun tersebut menempati tempat semula dalam sekali putaran menunjukkan jumlah simetri putar. Arah perputaran mengikuti arah jarum jam. Sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian sama besar. Berikut ini sumbu simetri dari beberapa bangun datar. Bangun datar dikatakan tidak mempunyai simetri putar jika hanya dapat diputar satu keliling lingkaran penuh atau satu putaran. Contohnya, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki, trapesium sama kaki, dan layang-layang. 1. Jumlah simetri lipat gambar di bawah ini adalah A1, B2, C3, D4. Jawabnya adalah B2. 2. Jumlah simetri lipat bangun di bawah ini adalah A4, B5, C6, D7. Jawabnya adalah A4. 3. Pada bangun persegi di bawah ini, sudut A jika diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat akan menempati A sudut D, B sudut C, C sudut B, D sudut A. Jawabnya adalah A sudut D. 4. Pada bangun persegi panjang di bawah ini, sudut C jika diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat akan menempati sudut A sudut D, B sudut C, C sudut B, D sudut A. Jawabnya adalah C sudut B. 5. Bangun datar yang memiliki dua simetri lipat, dua simetri putar, dan dua sumbu simetri adalah A. Segitiga, B. Jajar genjang, C. Persegi panjang, D. Persegi. Jawabnya adalah C. Persegi panjang. Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar. 1. Mengidentifikasi lambang simbol rambu lalu lintas beserta artinya dalam teks lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Menyajikan hasil identifikasi tentang lambang, simbol, rambu lalu lintas beserta artinya dalam bentuk visual dan tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Rambu peringatan. Kelompok rambu lalu lintas yang pertama adalah rambu peringatan. Rambu peringatan berfungsi untuk memberikan peringatan akan kemungkinan terjadinya bahaya bagi pengguna jalan. Rambu jenis ini bisa dikenali dari warna dasar yang digunakan, yakni kuning dengan tulisan atau lambang berwarna hitam. Berikut beberapa contoh rambu peringatan dan artinya. 1. Rambu tikungan ke kiri. Rambu dengan kode 1A ini memiliki bentuk belah ketupat dengan warna dasar kuning dan lambang panah ke kiri. Artinya jalan akan menikung ke sebelah kiri. 2. Rambu tikungan ke kanan. Rambu dengan kode 1B ini memiliki bentuk belah ketupat dengan warna dasar kuning dan lambang panah ke kanan. Artinya jalanan akan menikung ke sebelah kanan. 3.
Rambu turunan bergambar sebuah mobil yang melalui turunan. Artinya di depan akan ada turunan. 4. Rambu turunan curam bergambar sebuah mobil yang melalui turunan curam. Artinya di depan akan ada turunan curam. 5. Rambu tanjakan bergambar sebuah mobil yang melalui tanjakan. Artinya di depan akan ada tanjakan. 6. Rambu tanjakan curam bergambar sebuah mobil yang melalui tanjakan curam. Artinya di depan akan ada tanjakan curam. 1. Lambang rambu peringatan di bawah ini adalah A. Simpang 2, B. Simpang 3, C. Simpang 4, D. Simpang 5. Jawabnya adalah B. Simpang 3. 2. Lambang rambu peringatan di bawah ini adalah A. Jalan berbelok, B. Jalan berkelok, C. Jalan rusak, D. Jalan licin. Jawabnya adalah D. Jalan licin. 3. Lambang rambu peringatan di bawah ini adalah A. Jalan berlubang, B. Jalan berkelok, C. Jalan rusak, D. Jalan bergelombang. Jawabnya adalah D. Jalan bergelombang. 4. Lambang rambu peringatan di bawah ini adalah A. Perlintasan kereta berpalang pintu, B. Perlintasan jalan ditutup, C. Dilarang melintasi jalan ini, D. Jalan tidak boleh dilalui. Jawabnya adalah A. Perlintasan kereta berpalang pintu. 5. Lambang rambu peringatan di bawah ini adalah A. Jalan melebar, B. Jalan menyempit, C. Jalan lurus, D. Jalan licin. Jawabnya adalah B. Jalan menyempit. Demikianlah pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Setelah selesai berdoa, Pak Guru pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.